Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin, sahabat Yadain TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersama kajian kitab Zadus Shaim, episode yang ketiga. InsyaAllah kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita Ar-Rabi' wal Ishrun, yang ke-24. Ma huwal maradul ladzi yubihul fitr? Apakah penyakit yang dibolehkan orang yang berpuasa itu untuk berbuka, membatalkan puasanya? Ya. Huwal ladzi yashuqqu ma'ahu shiyam. Dia adalah penyakit yang sulit dijalankan puasa bersamaan dengan penyakit itu. Awil ladzi yazidu bis-shaum, atau penyakit yang apabila seseorang berpuasa maka bertambah penyakitnya, ya. Awil ladzi yazidu, atau yang bertambah bis-shaum, penyakitnya dengan apabila seorang itu berpuasa. Au yukhsha tawatu'u bur'ihi bis-shiyam, atau dikhawatirkan memperlambat, ya, proses penyembuhannya dengan berpuasa tadi, ya. Artinya apabila seorang karena puasa itu jadi lambat penyembuhannya, ya. Wa huwa madhhabul a'immatil arba'ah, yang ini adalah merupakan madhab daripada imam yang empat. Li'anna rukhsata bil fitri innama hiya liwujudil masyaqqah wal haraj fis shaum, ya. Karena rukhsah atau dispensasi, dibolehkannya seseorang untuk berbuka, seorang yang sedang berpuasa untuk berbuka, innama hiya liwujudil masyaqqah, dikarenakan keberadaan masyaqqah, yaitu kesulitan, wal haraj, dan rasa kesusahan, ya, fis shaum, dalam berpuasa, ya. Intinya adalah apa penyakit yang apabila diderita oleh seseorang maka orang itu boleh untuk berbuka, ya. Jawabannya adalah bahwa ia adalah penyakit yang apabila dijalankan, ya, maka puasanya itu menjadi berat, ya, sulit, ya. Atau mungkin bisa menyebabkan penyakitnya jadi tambah gara-gara puasa, atau bisa jadi penyakitnya jadi lama proses penyembuhannya karena puasa itu. Maka kalau dalam keadaan seseorang mengalami penyakit yang seperti itu adanya, maka dibolehkan dia untuk berbuka. Al-Khamis wal Ishrun, yang ke-25. Anwa'ul marda, macam-macam orang yang sakit, ya. Al-awwal, yang pertama, al-maridu maradan yurja bur'uhu yuftir wa yaqdi, yaitu orang yang sakit dengan penyakit yang bisa diharapkan bisa sembuh, ya, bisa diharapkan kesembuhannya. Yuftir wa yaqdi, maka dia boleh untuk berbuka, lantas dia ganti, ya, dia qada di hari yang lainnya. Atsani, yang kedua, al-maridu maradan la yurja bur'uhu yuftiru wa yut'imu ala ma taqaddam, orang yang sakit dengan penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Maka dalam hal seperti ini, apabila seorang tertimpa penyakit seperti ini, maka dia boleh berbuka, dan kewajibannya adalah dia memberi makan orang yang fakir dan miskin, ya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ya. Terus kemudian yang ketiga, ats-tsalits, yang ketiga, man la ya'lam halahu, barang siapa yang tidak mengetahui keadaannya, keadaan penyakitnya, apakah dia bakalan bisa diharapkan sembuh apa tidak. Fal aslu annahu yuftir, yang asal usulnya atau aslinya adalah bahwa dia boleh untuk berbuka. Wa yantazir, dan dia menunggu, hatta yushfa, sampai dia diberikan kesembuhan, ya, sampai dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaqdi, kemudian dia mengqadha atau mengganti puasa yang batal karena sakit tadi. Fa in wafahul maut, apabila dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa hukmuhu kama sayati, maka hukumnya adalah sebagaimana akan dibahas lahiqan berikut, ya, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, fi ahkamil qada, dalam hukum-hukum terkait dengan qada, ya.
As-sadis wal ishrun, yang ke-26, anwa'ul masyaqqah, macam-macam kesulitan, ya, apa saja kesulitan, bagaimana kesulitan-kesulitan itu kriterianya yang membuat orang boleh untuk berbuka. Al-alif, alif, ya, masyaqqatun muhtamalatun mu'tadatun ka'alamis suda' wad-dirs wa ghairiha fala tubihul fitr, ya. Yang pertama adalah, atau yang alif adalah masyaqqah, kesulitan yang masih bisa ditahan oleh seseorang, mu'tadah, dan masih boleh dikatakan biasa, ya, masih dalam level tingkat kesulitan yang dikategorikan sebagai kesulitan yang biasa. Ka'alamis suda', seperti sakit dikarenakan pusing atau dikarenakan gigi, ya, wa ghairiha, atau dikarenakan yang lainnya, fala tubihul fitr, maka apabila seseorang, ya, tertimpa atau terkena penyakit yang begini modelnya, maka tidak boleh baginya untuk berbuka. Ba, ya, al-ba'u, ba, masyaqqatun ghairu muhtamalah. Masyaqqah yaitu kesulitan yang tidak mampu orang menahannya, ya, wa ghairu mu'tadah, dan tidak terbiasa. Fatubihul fitr, maka dalam hal ini dibolehkan orang untuk berbuka, ya. As-sabi wal ishrun, al-maridu nafsiyan lahu halat, orang yang sakit, ya, dengan penyakit jiwa, ya, yang penyakit yang berhubungan dengan kejiwaan dan mental. Lahu halat, ya, dia memiliki beberapa keadaan. Al-ula, yang pertama, idza kana ya'ishu tahta al-ilaj, apabila dia hidup di bawah pengobatan, ya, wala yastati'u shiyam, dan dia tidak sanggup untuk berpuasa, fa hukmuhu ka hukmi man la yurja bur'uhu, maka hukumnya adalah seperti hukum orang yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ya, orang yang sakit yang dengan penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, itu, ya. Ats-tsaniyah, yang kedua, idza kanat ta'tihi naubat an-nafsiyah, apabila datang silih berganti, ya, baina fatratin wa ukhra, ya, terkadang dia datang penyakitnya, terkadang hilang. Fayajibu shaum, maka dalam keadaan seperti ini orang yang tertimpa penyakit tersebut maka wajib atasnya untuk berpuasa. Wa idza ihtaja ila al-ilaj, dan apabila dia membutuhkan pengobatan, aftara wa qada, maka boleh dia untuk berbuka dan dia mengganti puasanya yang batal, ya, karena pengobatan tadi, ya. Ats-tsalitsah, yang ketiga, idza ughmiya alaihi, apabila seseorang pingsan, fa hukmuhu hukmul mughma alaihi kama taqaddam, ya, maka hukumnya adalah seperti hukum orang yang pingsan yang telah disebutkan atau telah dijelaskan sebelumnya, ya. Artinya dalam hal ini adalah orang yang penyakit jiwa, ya, terus kemudian dia pingsan karena penyakitnya itu, ya, maka hukumnya sama dengan hukum yang orang pingsan yang seperti yang disebutkan beberapa poin yang lalu, ya. Ar-rabi'ah, yang keempat, idza tanawala al-ilaj, apabila dia mengkonsumsi obat, fanama, lalu dia tidur, jami'an nahar, sepanjang siang, fa shaumuhu sahihun ittifaqa, maka puasanya sah, ya, berdasarkan kesepakatan daripada ulama, ya. Artinya orang yang punya penyakit jiwa tadi, ya, dia mungkin stres atau apa, kemudian dia minum obat lantas tertidur sepanjang siang, ya, maka apabila dia berpuasa, puasanya sah, ya. Al-khamisah, yang kelima, idza kana al-maridu nafsiyan, apabila orang yang sakit, ya, sakit jiwa mental, haluhu, keadaannya kahalil majanin, seperti orang yang sakit gila, sakit jiwa, au man indahu marad mutalazimat daun al-manguli, atau orang yang terkena penyakit, ya, sejenis penyakit idiot, ya, au marad tawahhud wa ghairiha, atau penyakit penyakit autis, ya, falahu halat, maka dia punya beberapa keadaan. Al-alif, alif, idza kana faqidan lil aqli, apabila sampai kehilangan akalnya, wala yumayyiz bainal asya, dan dia tidak mampu membedakan antara sesuatu dengan sesuatu, ya, tidak bisa membedakan sesuatu, ya.
wala yurja bur'uhu, dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya, fala yajibu qada wala it'am, maka tidak wajib atasnya mengqada dan tidak juga wajib atasnya untuk membayar fidyah, ya, atau memberi makan maksudnya, ya. Li'annahu ghairu mukallaf, karena dia bukan orang yang mukallaf, bukan orang yang terbebani dengan beban syariat, ya. Al-ba, yang ba, idza kana aqilan, apabila dia masih tetap berakal, wa yumayyiz bainal asya, dan dia mampu membedakan antara sesuatu, fayajibus siyam, maka wajib atasnya untuk berpuasa. Wa idza kana la yastati', dan apabila tidak mampu untuk membedakan antara sesuatu itu, fayut'imu ala ma taqaddam, maka dia wajib untuk memberi makan, ya, orang fakir dan miskin sebagaimana dijelaskan pada poin yang sebelumnya. Al-jim, idza kana faqidan lil aqli, apabila dia kehilangan akal, thumma afaqa athna asy-syahr, kemudian dia siuman, dia sembuh sadar athna asy-syahr, di tengah-tengah bulan, fala yalzamuhu siyamu ma madha, maka tidak wajib atasnya untuk berpuasa terhadap hari-hari yang telah berlalu. Wa yalzamuhu siyamul baqi, dan yang wajib atasnya adalah berpuasa pada sisa hari di bulan Ramadan tersebut. Wa huwa madhhabu jam'in minal fuqaha, dan ini adalah merupakan pendapat daripada sekelompok fuqaha, li ruju'il aqli wal idrak, karena kembalinya akal dan kembalinya kemampuan dia untuk memahami sesuatu, ya. Ad-dal, idza kana faqidan lil aqli kulla syahr, apabila kehilangan akal selama 1 bulan full, fala qada'a alaihi, maka tidak ada kewajiban qada atasnya. Wa huwa madhhabu jumhuril fuqaha, dan ini adalah merupakan pendapat daripada jumhur fuqaha, li adami taklif, karena dia tidak ada pada dirinya taklif, ya, pembebanan. Al-ha, yang ha, idza kana faqidan lil aqli kullal yaum, apabila dia kehilangan akal setiap hari, fala yalzamuhu shiyam wala yasih minhu, maka tidak wajib atasnya untuk berpuasa, dan juga apabila dia puasa tidak sah puasanya. Wa huwa madhhabu jumhuril fuqaha, dan ini adalah merupakan madhab daripada mayoritas, ya, jumhur fuqaha, li adami taklif, karena tidak adanya taklif pada orang tersebut. Wala yalzamhul qada, dan tidak wajib atasnya untuk mengqada. Wa huwa madhhabu jam'in minal fuqaha, dan ini adalah merupakan madhab daripada sekelompok fuqaha, kama taqaddam, lima taqaddama, dikarenakan hal yang sudah disampaikan yang tadi, ya, karena tidak ada akal, kehilangan akal, ya. Al-waw, yang waw, idza afaqa fi ba'dil yaum, apabila siuman, ya, sadar di sebahagian hari, fayalzamhu shaum, maka wajib atasnya untuk berpuasa. Wala yalzamhul qada, dan tidak wajib atasnya untuk mengqada. Wa huwa madhhabu jam'in minal fuqaha, dan ini adalah merupakan mazhab daripada sebahagian atau sekelompok fuqaha, di annahu asbaha mukallafan, karena dia, ya, dia jadi apa namanya, jadi orang yang terbebani lagi dengan taklif, ya. Artinya ada orang punya sakit jiwa, terus dia tidak sadarkan diri, ya, dari pagi sampai jam 9 siang, kemudian sadar, maka wajib untuk dia meneruskan puasanya, ya, dan dia tidak wajib untuk mengqadanya, ya. Nah, ini yang terkait dengan hukum orang yang sakit, ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.